Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana? Ulama begitu modelnya. Bukan ulama, bukan begini pondok pesantren. Kalau saya pribadi, kalau Az-Zaitun tidak ditutup, Panji Gumilang tidak ditangkap, saya Bahar bin Ali bin Smith bakal datang ke sana. Kemana nih artinya? Ke Indramayu. Ke Zaitun? Ke Az-Zaitun. Okay. Saya bakal seret Panji dan bakal saya ratakan Az-Zaitun. Itu sumpah saya kemarin dan tidak akan pernah saya mencabut kata-kata itu. Sekalipun saya harus masuk penjara lagi, saya tahu. Karena melawan hukum. Ya 170 kalau rusak-rusak, ada yang orang cedera ringan barang rusak ayat 1, 170 ayat 2 kalau luka berat, 170 ayat 3 kalau yang mati, ya saya terima semua risiko itu. Seberapa yakin harus kalau kontes Az-Zaitun ini bisa ditutup? Nggak ada yang mustahil. Kalau kita bersama Allah, maka sebesar apapun dia, sebesar apapun pelindungnya, sebesar apapun dia, kita tidak akan pernah kalah selama kita bersama Allah dan yang kita suarakan adalah kebenaran. Lihat Fir'aun, bagaimana kesombongan Fir'aun, bagaimana kesombongan Talut, bagaimana kesombongan mereka, tapi mereka dikalahkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika ada statement bahwa ini yang bermasalah sebenarnya pimpinannya saja, santri-santri ini nantinya akan tidak turut berdampak, mereka kan dirugikan dengan adanya penutupan ini. Ada satu kaidah, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin bakal rusak. Kan begitu. Saya tanya Mbak Tiara sekarang. Kepala sama ekor, kalau kepala ke kanan, ekor kemana? Kalau kepala ke kiri, Mengikuti artinya ya. ekor kemana? Ikut ke kiri. Ke kiri kan? Itu yang dimaksudkan. Nah, jadi kalau kepala rusak, pemimpin rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Nah, pemimpin yakni pesantren, masjid, organisasi, itu wadah. Tergantung yang mengelola, tergantung pemimpinnya. Apa pemikiran pemimpinnya, apa manhajnya, apa jalannya, seperti apa pemikirannya, apa keyakinannya, maka itu juga yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Maka otomatis semua santri-santri saya, baik yang ada di pondok atau yang ada di luar, mazhabnya sama Syafi'i. Kemudian manhajnya Thariqah Ba'alawi, Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Jadi semua kan tergantung pemimpinnya. Nggak bisa kalau mau dibilang, oh itu kan Panjinya, santrinya kan nggak bisa begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Itu semua Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sama dan pembalasan yang sama. Yakni maksudnya apa? Maksudnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu adalah Allah menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam pemberian pahala, bukan dalam hal untuk beribadah. Paham nggak? Makanya paham nggak? Paham. Yakni tidak dibedakan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya? Tidak dibedakan dalam hal pemberian pahala. Nah, itu pemberian pahala dan pemberian dosa. Ya. Itu kontroversi yang kemudian ini itu pemikiran dia liberal. Ya. Dia salah mengartikan, sama seperti ayat Quran. Ada ayat Quran bunyinya, wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al-yakin. Kalau kita mau ngambil bahasanya al-yakin, keyakinan. Jadi ada orang yang bilang, oh ya udah, Beb, saya nggak usah sholat. Kenapa? Saya udah yakin. Kan Allah bilang, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Saya udah yakin, berarti nggak usah sholat dong. Nah, itu kalau pakai pemikiran sendiri. Kalau pakai tafsir, al-yakin bimakna al-maut. Yakin itu artinya kematian. Berarti sembahlah Tuhanmu sampai datangnya. Nah, makanya orang tuh nggak bisa mikir pakai otak cukup sendiri. Banyak diperbincangkan dan juga menjadi kontroversi. Ya makanya saya bilang MUI jangan mundur. Tapi kemarin memandang dari kinerja tim investigasi ini, sejauh ini Habib melihatnya seperti apa? Sudah on track atau? Tim investigasi bagus. Cuma kayak kurang greget aja, maksudnya kurang greget tuh. Kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin, gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. MUI, kan Panji kan bilang MUI, kalau ada MUI saya tidak mau hadir, itu kan? Kalau nggak salah ya. Kalau ada MUI saya nggak mau hadir. Terus MUI tidak berakhlak. MUI telah menfatwakan haram sebelum tabayyun lah atau apalah. Yakni inilah dengan MUI. Makanya saya bilang MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu ini, jangan pernah mundur.
Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat, masyarakat Indonesia yang tidak mau anak-anak bangsa disesatkan oleh Panji Gumilang. Karena MUI itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Salah satu dari orasi Habib kemarin poinnya juga sempat ada menyinggung masalah backingan dari Panji Gumilang itu sendiri. Yang diketahui oleh Habib berkaitan dengan statement ini. Backingnya, saya nggak tahu siapa backingnya. Okay. Tapi yang jelas orang seperti dia ada backingnya lah. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja? Saya aja bisa langsung ditangkap kok. Dia siapa? Walaupun saya bukan siapa-siapa. Kenapa nggak tangkap langsung? Udah jelas loh kesesatannya dia. Udah jelas dia ngomong. Dia yang ngomong bahwasanya Al-Quran itu ya bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Al-Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Udah jelas menyimpang, sesat. Kenapa langsung ditangkap? Siapa backingnya? Makanya saya bilang, Panji, saya nggak peduli. Siapapun kau punya backing, saya nggak peduli. Mau iblis kau punya backing, saya makan. Kalau dari Habib sendiri lihat ke arah mana? Kalau saya nggak tahu. Saya nggak tahu backingnya dia siapa. Saya nggak tahu yang mendanai dia siapa. Allah alam, saya nggak tahu. So, kalau Mbak Tiara tanya backing saya, baru saya bilang backing saya Allah. Oke. Sehat juga, alhamdulillah. Kemarin kita dengar sama-sama bahwa ada aksi yang terjadi di depan kita tempat kuda ya Habib ya. Senin malam kita lihat juga video yang beredar Habib sempat berorasi di sana, kelihatan juga dengan penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya ingin tahu desakan yang kemudian ini membuat Habib kemudian untuk bersuara malam itu apa Habib? Jadi kewajiban kita satu, kami ini para mudir, para pemimpin pondok pesantren. Dua, kami memiliki murid. Tiga, kami sebagai dai. Empat, dan kami sebagai putra bangsa ini. Kami tidak rela, kami tidak ridho dengan segala macam mungkarat, dolalat, sayiat, mukhalafat yang ada di Indonesia. Jadi karena ketidakrelaan dan ketidakridhaan itulah sehingga hati menggerakkan langkahan kaki kami untuk hadir pada acara kemarin, yang dengan agenda bubarkan Al-Zaitun secara permanen dan tangkap Panji Gumilang. Tidak ada tawar menawar, sebab ini masalah kesesatan, dan yang disesatkan mending kalau sesatnya sendiri. Kalau sesatnya sendiri nggak ada masalah, mungkin dia sendiri yang sesat. Udah sesat dan menyesatkan, dan yang disesatkan adalah anak-anak bangsa. Itu kita nggak ridho, kita nggak rela melihat itu. Makanya karena kita masih taat kepada hukum, masih patuh kepada hukum, padahal bisa saja main hakim sendiri, tapi kita masih taat kepada hukum, sehingga kita datang kemarin ke Kemenak, kemudian melanjutkan aksi ke Menko Polhukam untuk menyuarakan apa yang kami sampaikan, untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi ini, dan meminta satu hal tambahan. Karena kan Menko Polhukam 3 kan, gitu. Jadi sebenarnya saya memberikan apresiasi kepada Mahfud MD. Seperti yang sudah disampaikan di orasi yang saya bilang. Saya berikan apresiasi kepada Mahfud MD, kepada Ridwan Kamil, kepada Skrim Polri,
yang telah membentuk tim investigasi dengan 3 itu kalau nggak salah. 1 sanksi pidana, 2 sanksi administrasi, 3 kondusivitas. Nah, 2 ini bagus tapi kurang. Jadi tidak sesuai dengan harapan umat, harapan masyarakat, harapan rakyat. Sanksi administrasi dan juga sanksi pidana itu sendiri. Kurang. Kurangnya apa? Habib yang kurang apa? Yang kurang adalah tutup permanen. Itu yang diminta Ya. dari Karena aksi kalau kemarin. ya itu, karena kalau sanksi administrasi kan hanya bayar denda saja. FPI aja bisa kok dibubarkan cepat kilat. Masa mereka bisa bubarkan Al-Zaitun yang jelas-jelas sesat? Bagaimana jika ada statement bahwa ini yang bermasalah sebenarnya pimpinannya saja, santri-santri ini nantinya akan tidak turut berdampak, mereka akan dirugikan dengan adanya penutupan. Ada satu kaidah. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin bakal rusak. Kan begitu. Saya tanya Mbak Tiara sekarang. Kepala sama ekor, kalau kepala ke kanan, ekor kemana? Kalau kepala ke kiri, Mengikuti artinya ya, ekor kemana? ikut ke kiri. Ke kiri kan? Itu yang dimaksudkan. Nah, jadi kalau kepala rusak, pemimpin rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Nah, pemimpin yakni pesantren, masjid, organisasi, itu wadah. Tergantung yang mengelola, tergantung pemimpinnya. Apa pemikiran pemimpinnya, apa manhajnya, apa jalannya, seperti apa pemikirannya, apa keyakinannya, maka itu juga yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Maka otomatis semua santri-santri saya, baik yang ada di pondok atau yang ada di luar, mazhabnya sama Syafi'i. Kemudian manhajnya Thariqah Ba'alawi, Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Jadi semua kan tergantung pemimpinnya. Nggak bisa kalau mau dibilang, oh itu kan Panjinya, santrinya kan nggak bisa begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu habis. Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya udah saya nyatakan gratis. Pesantren-pesantren yang lain akan saya suruh, kami akan bermusyawarah. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ada di Jawa Barat khususnya. Ayo, kami siap tampung. Memandang dari kinerja tim investigasi ini, sejauh ini Habib melihatnya seperti apa? Sudah on track atau? Tim investigasi bagus. Cuma kayak kurang greget aja, maksudnya kurang greget itu. Gimana? Kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin, gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana? Ulama begitu modelnya. Bukan ulama, bukan begini pondok pesantren. MUI, kan Panji kan bilang MUI kalau ada MUI saya tidak mau hadir, itu kan? Kalau nggak salah ya. Kalau ada MUI saya nggak mau hadir. Terus MUI tidak berakhlak. MUI telah menfatwakan haram sebelum tabayyun lah atau apalah. Yakni inilah dengan MUI. Makanya saya bilang MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu ini, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat masyarakat Indonesia yang tidak mau anak-anak bangsa disesatkan oleh Panji Gumilang. Karena MUI itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Kalau yang saya lihat intinya satu, dari sekian banyak itu pola pikirnya dia dari TV One, dari dia live atau apa itu, pola pikirnya dia yakni seperti yakni ikhtilat bainal mar'a wal bercampur laki-laki dan perempuan, ya kan, dalam di sholat, dalam sholat bercampur laki-laki dan perempuan itu satu. Kemudian yang kedua yakni istahalluz zina bil kafaro, menghalalkan zina dengan membayar denda, membayar kafaro berapa juta saya nggak tahu itu, dan benar atau tidaknya itu tim investigasi yang tahu. Ini yang saya tahu saja. Kemudian
yakni di salatil Jum'ah fi khutbah Jum'ah takun khatibatan mar'ah. Yang menjadi khatib Jumat di ketika sholat Jumat adalah perempuan, adalah wanita. Ini kan melenceng, ini keluar dari syariat. Walaupun dia mau pakai ayat yang sering dia bawa itu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ila akhir ayat, sampai ayat akhir yang dimana ini ayat. Makanya kan saya bilang, kalau mau menafsirkan ayat Quran jangan pakai otak sendiri, jangan pakai pemikiran sendiri. Ada kitab-kitab tafsir. Nah, ini ayat tadi. Iya. Ayat tadi ayat tadi itu Al-Ahzab 35 itu. Ayat itulah yang dia pakai untuk mengartikan bahwasanya setara laki-laki dan perempuan di dalam hal apapun, perkara apapun. Ini bisa disama. Kalau laki-laki nggak boleh bisa jadi khotib, kenapa perempuan enggak? Pakai ayat tadi. Padahal ayat tadi itu di akhir ayatnya a'adda lahumullahu ajran maghfiratan wa ajran azima, kalau nggak salah. Akhir ayatnya, yakni yang tadi itu mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, orang baik laki-laki, orang baik perempuan, orang perempuan yang sabar, laki-laki yang sabar, laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, terus masih banyak tuh. Itu semua Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sama dan pembalasan yang sama. Yakni maksudnya apa? Maksudnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu adalah Allah menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam pemberian pahala, bukan dalam hal untuk beribadah. Paham nggak? Material paham nggak? Paham. Yakni tidak dibedakan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya? Tidak dibedakan dalam hal pemberian pahala. Nah, itu pemberian pahala dan pemberian dosa. Ya, itu kontroversi yang kemudian ini Nah, itu pemikiran dia liberal. Ya. Dia salah mengartikan, sama seperti ayat Quran. Ada ayat Quran bunyinya, wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al yakin. Kalau kita mau ngambil bahasanya al yakin, keyakinan. Jadi ada orang yang bilang, oh ya udah, Beb, saya nggak usah sholat. Kenapa? Saya udah yakin. Kan Allah bilang, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Saya udah yakin, berarti nggak usah sholat dong. Nah, itu kalau pakai pemikiran sendiri. Kalau pakai tafsir al yakin bimakna al maut, yakin itu artinya kematian. Berarti sembahlah Tuhanmu sampai datangnya. Nah, makanya orang tuh nggak bisa mikir pakai otak cukup sendiri. Banyak diperbincangkan dan juga menjadi kontroversi. Ya makanya saya bilang MUI jangan mundur. Tapi kemarin Habib terlihat emosi begitu, emosional dalam menyampaikan orasi begitu. Bahkan sejak dari sebelumnya. Itu pemantiknya apa Habib? Apa juga seperti yang tadi Habib bilang itu menjadi salah satu pemicu atau ada yang lain? Ada yang lain. Apa itu? Kan saya ini lagi santai di bawah, saya lagi duduk di bawah, lagi bisa duduk. Oke, sambil melihat biar aman lah, demonya aman. Nah tiba-tiba ada yang menyampaikan dari Menko Polhukam, dari Kemenpol Hukam ini nggak mau menemui umat. Dari Kemenak aja mau. Ada info itu ya? Ya makanya kan Mbak Tiara naik pemantik saya kan. Ya. Pemantiknya kan. Sempat diterima info bahwa tidak ada yang tidak ada dari perwakilan dari anak buah Mahfud MD. Alasannya kepada ke Aceh katanya. Itu yang kita dapat. Sehingga ya karena tugas, sehingga naiklah, itu yang memantik saya naik ke atas. Saya belum orasi, berpemanasan itu. Saya naik ke atas, saya bilang, ayo semua yang ada di sini, siap maju ke depan, siap kita masuk ke dalam. Nah akhirnya setelah itu baru beberapa saat, setengah jam dari Kemenpol Hukam memberikan wakil kepada Kapolsek kalau nggak salah. Kapolsek. Salah satu dari orasi Habib kemarin poinnya juga sempat ada menyinggung masalah dukungan dari Panji Gumilang itu sendiri. Yang diketahui oleh Habib berkaitan dengan statement ini. Backingnya, saya nggak tahu siapa backingnya. Okay. Tapi yang jelas orang seperti dia ada backingnya lah. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja? Saya aja bisa langsung ditangkap kok. Dia siapa? Walaupun saya bukan siapa-siapa. Kenapa nggak tangkap langsung? Udah jelas loh kesesatannya dia. Udah jelas dia ngomong. Dia yang ngomong bahwasanya Al-Quran itu ya bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Al-Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Udah jelas menyimpang, sesat. Kenapa langsung tangkap? Siapa bikinnya? Makanya saya bilang, Panji, saya nggak peduli.
Siapapun kau punya backing, saya nggak peduli. Mau iblis kau punya backing, saya makan. Kalau dari Habib sendiri lihat ke arah mana? Kalau saya nggak tahu. Saya nggak tahu backingnya dia siapa, saya nggak tahu yang mendanai dia siapa. Allah alam, saya nggak tahu. So kalau Mbak Tiara tanya backing saya, baru saya bilang backing saya Allah. Oke. Kalau seandainya apa yang sudah dikerjakan tim investigasi pemerintah saat ini tidak sesuai dengan keinginan Habib, menutup artinya Bukan Habib. Oke. Jadi keinginan masyarakat umat Islam begitu ya, menutup pondok pesantren Al Zaitun seperti yang tadi sudah dikatakan Habib, apa yang akan dilakukan Habib? Dalam hal ini, dalam masalah Al Zaitun, saya lihat dalam pandangan saya Al Zaitun, NU bersuara, Muhammadiyah bersuara, ormas-ormas Islam bersuara, pengurus-pengurus masjid semua, masjid-masjid Islam, dan bahkan masyarakat yang non Muslim pun bersuara, yakni mendukung sama-sama untuk menangkap Panji Gumilang dan menutup Ponpes Al Zaitun. Kebanyakan yang saya lihat, ya kan. Jadi kalau saya pribadi ya, bukan yang lain-lain tadi yang saya sebut. Kalau saya pribadi, kalau Al Zaitun tidak ditutup, Panji Gumilang tidak ditangkap, saya Bahar bin Ali bin Smith bakal datang ke sana. Kemana nih artinya? Ke Indramayu. Ke Zaitun. Okay. Saya bakal seret Panji dan bakal saya ratakan Al Zaitun. Itu sumpah saya kemarin, dan tidak akan pernah saya mencabut kata-kata itu. Sekalipun saya harus masuk penjara lagi, saya tahu. Karena melawan hukum. Ya 170 kalau rusak-rusak, ada yang orang cedera ringan, barang rusak, ayat 1. 170 ayat 2 kalau luka berat, 170 ayat 3 kalau yang mati, ya saya terima semua risiko itu. Seberapa yakin Habib kalau Ponpes Al Zaitun ini bisa ditutup? Nggak ada yang mustahil. Kalau kita bersama Allah, maka sebesar apapun dia, sebesar apapun pelindungnya, sebesar apapun dia, kita tidak akan pernah kalah selama kita bersama Allah dan yang kita suarakan adalah kebenaran. Lihat Fir'aun, bagaimana kesombongan Fir'aun, bagaimana kesombongan Talut, bagaimana kesombongan mereka, tapi mereka dikalahkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, bukan saya, yakni kita, orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam, anak-anak bangsa, kami yakni ingin dengan niat yang baik, tujuan yang baik, menyelamatkan putra-putri bangsa yang ada di situ. Terima kasih Habib atas waktu dan juga penjelasannya tadi. Habib Bahar bin Smith telah bergabung sama kami. Kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa.